sudah dipertemukan tuh antara sel telur dan sel sperma, kemudian jadi embrio. Nah, itu kita bisa mengambil istilahnya jaringannya untuk kemudian diperiksakan. Jadi kalau misalnya memang dilihat embrionya itu kurang bagus, nah itu mungkin bisa kita kembalikan ke pasien apakah ditanam atau tidak. Gitu. 96 FM Merkuri, sahabat, dan seperti biasa selama 1 jam ke depan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini akan hadir menemani Anda ya. Dan untuk Anda sahabat-sahabat Merkuri ataupun juga sahabat YouTube, ketemu lagi di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Dan seperti biasa juga Anda ini bisa bergabung untuk bertanya bersama dengan narasumber di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 08173096. Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini sahabat merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda untuk kita sampaikan kepada Anda sahabat. Dan tema di 26 Oktober 2022 ini adalah berkaitan dengan seputar program hamil. Ini terutama untuk para pejuang 2 garis, sangat penting untuk diketahui bersama dan disimak selama kurang lebih 1 jam ke depan ini. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Terima kasih Dr. Alvin Firasi MSPOG, Magister Kedokteran Klinik, sudah hadir untuk memberikan edukasi untuk sahabat-sahabat Merkuri. Ya, halo. Selamat pagi atau siang nih? Udah pagi jelang siang gitu ya. Iya. Terima kasih Dr. Alvin. Ini saya manggilnya Dr. Alvin ya. Ya, Dr. Alvin. Saya dokter kebidanan dan kandungan, yang sering disebut juga sebagai SPOG. Ya, SPOG ya. Ini bagi para pejuang 2 garis informasi yang sangat ditunggu, Dok. Betul kan? Kita karena diskusi aja di sini. Nah, betul. Kita ngobrolnya adalah santai karena banyak hal yang inginnya supaya masyarakat lebih mengetahui, lebih paham lagi. Kalau bicara tentang seputar program hamil, kadang itu yang membuat stres adalah sering ditanya kapan hamil, kayak kita ini bisa buat sendiri aja, Dok. Iya. Apa kabar Dokter Alvin? Ini Sehat-sehat, alhamdulillah. baru pertama kali ya? Baru pertama kali ini mampir ke Mercury. Baru pertama kali mampir ke Mercury, dan ini pertemuan pertama, bukan yang terakhir sahabat. Akan ada pertemuan selanjutnya ya. Amin. Dan untuk Anda sahabat Merkuri, jangan khawatir karena perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini juga bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Jadi Anda bisa tahu, bisa lihat, oh Dr. Alvin Firasi ini ternyata dokter yang sudah saya kunjungi, atau oh saya bisa datang ke Dr. Alvin. Seperti itu ya. Dok, ini berkaitan dengan seputar program hamil, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat Hari Dokter, karena di 24 Oktober yang lalu itu merupakan Hari Dokter Nasional. Betul sekali. Terima kasih untuk para dokter-dokter ya. Ini saya menyampaikan kepada Dr. Alvin juga sudah berdedikasi untuk merawat masyarakat Indonesia, terutama di masa pandemi hampir 3 tahun ini. Ya. Sama-sama, terima kasih untuk Yanti. para dokter di seluruh Indonesia, terutama untuk Ikatan Dokter Indonesia karena lahir juga di 24 Oktober. Ya. Nah, Dok, bicara tentang seputar program hamil, mungkin kita langsung saja ya, sahabat. Faktor apa yang biasanya itu menyebabkan pasangan sulit untuk mendapatkan keturunan? Oke, jadi untuk ketidaksuburan sendiri itu sebenarnya dari 2 sisi, Mbak Yanti. Jadi dari sisi pria dan juga sisi wanita. Nah, seringkali nih di masyarakat awam, pada umumnya di Indonesia, itu kita selalu memeriksakan sisi wanitanya. Wanita, betul. Pokoknya kalau belum hamil wanitanya. Kenapa ini ada masalah dengan wanitanya? Seperti itu, Dok. Betul. Jadi fokusnya kita selalu ke sisi wanita, yang disalahkan juga wanita. Terus akhirnya ada stres tersendiri. Nah, perlu disadari kalau sebenarnya sebuah kehamilan itu baru bisa terjadi apabila ada peran dari suami dan juga peran istri. Jadi harus jalan berbarengan. Gitu. Jadi dari sisi wanitanya juga diperiksa, sisi prianya juga diperiksa, gitu. Dan ternyata ini hampir 50-50 loh, Mbak Yanti. Jadi permasalahannya itu untuk pria itu 50% setengah-setengah tuh.
Oh, bukan hanya, nah ini ya untuk sahabat-sahabat baik, kadang yang disalahkan adalah wanitanya. Oh, jangan-jangan memang wanitanya yang bermasalah ini gitu ya, Iya. Dok. Jadi harus jalan dua-duanya tuh. Pemeriksaan ke Gitu. dokter pun harus dua-duanya ya. Ya, dua-duanya. Kadang yang dipuskan perempuan saja, Dok. Seperti itu ya. Iya, mungkin karena belum tahu aja. Nah, ini fungsinya supaya jadi lebih tahu kalau misalnya peran seorang pria Ya. atau suami itu juga penting dalam sebuah terjadinya kehamilan. Jadi semuanya berkontribusi ya, karena ini dua orang yang berkontribusi dalam proses kehamilan ini. Jadi kalaupun bermasalah berarti dua-duanya harus diperiksa. Ya. Orang taunya, Dok, adalah kalau perempuan yang harus diperiksakan karena berhubungan dengan kandungan. SPOG mostly adalah terkait dengan kandungan. Nah, Ya, untuk pria seperti apa? Harus samakah ke SPOG atau bagaimana untuk pemeriksaannya untuk para pria, untuk suami ini? Ya, jadi untuk para pria, sebelum kita bahas lebih detail tentang wanita, Ya. nah di pria itu minimal itu periksa cek analisis sperma. Jadi di sisi spermanya itu dinilai 3 hal, ada bentuk spermanya bagaimana, jumlah spermanya bagaimana, dan yang lagi itu kecepatan sperma untuk bergerak. Nah, itu minimal periksa. Nah, kalau misalnya ada problem bisa konsultasi ke dokter spesialis andrologi namanya. Jadi yang bukan ke SPOG, Ya. tapi memang ada ahlinya tuh di bidang kepriaan. Ya, dalam bidang andrologi itu ya, Iya. sahabat, untuk para pria ini. Nah, kita tidak membahas terkait dengan prianya, karena kita akan membahas terkait dengan perempuannya, karena memang banyak hal, salah satunya adalah stres, karena sering ditanya kapan hamil, seperti itu. Jangan-jangan ada masalah dan lain sebagainya. Ini yang akhirnya bikin stres, dan stres ini berpengaruh nggak sih, Dok, dengan kesehatan kandungan para pejuang 2 garis ini, mostly-nya, Dok, selalunya begitu, atau seperti apa kondisi yang istilahnya membuat akhirnya terhambat? Ya, jadi basicnya itu ada 3 yang menyebabkan seorang wanita itu bisa sulit punya keturunan. Yang pertama adalah faktor dari ovariumnya. Jadi faktor ovariumnya itu bagaimana siklusnya, haidnya, apakah lancar atau tidak, kemudian tiap bulan pasti datang bulan, itu faktor-faktor dari ovulasi. Nah, kemudian yang kedua itu dari faktor tuba. Nah, jadi perjalanan dari sel sperma untuk ketemu tuh sama sel telur, dia harus lewat yang namanya lewat vagina, kemudian lewat rahim, kemudian bertemu di kedua indung telur itu melalui yang namanya saluran tuba. Tuh. Jadi apakah itu juga bisa dicek apakah ada penyumbatan dan lain sebagainya, itu ya, Dok? Bisa ya? dicek, tapi sebelumnya kita biasanya minimal cek USG dulu ke dokter spesialis kandungan, dilakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan USG yang dari bawah tuh, namanya transvaginal ultrasound. Gitu. Jadi dilihat sel telurnya bagaimana, kemudian dievaluasi apakah ada, pernah dengar miom, kista. Nah, itu adalah penyakit-penyakit kandungan yang juga bisa berperan untuk menghalangi kehamilan. Jadi dicek, dan ini pengecekannya saat usia pernikahan berapa lama sih, Dok? Misalnya seorang perempuan ini harus memeriksakan apakah ada penyumbatan ataukah ada masalah di ovariumnya dan lain sebagainya, itu usia pernikahan berapa kalau lazimnya? Seperti itu, Dok. Jadi pemeriksaan untuk kesuburan itu biasanya dicek apabila setelah 1 tahun menikah dengan hubungan suami istri yang rutin 2-3 kali dalam seminggu tanpa penggunaan KB, itu belum punya anak. Nah, jadi bisa untuk diperiksakan kesuburannya. Tapi tidak memungkinkan juga, kalau memungkinkan sekali kalau misalnya pada saat setelah menikah kemudian ingin memeriksakan kandungannya, itu bisa dilakukan. Jadi istilahnya untuk intervensi lebih awal tuh, kita deteksi dini lebih awal sehingga nggak menunggu waktu 1 tahun, kita sudah bisa melakukan terapi.
Jadi itu sudah mulai aware ya para wanita, atau sebelum menikah itu bisa dicek terlebih dahulu bisa ya? juga dicek. Jadi yang paling sering dicek itu USG dasar, kemudian pemeriksaan laboratorium seperti panel-panel infeksi, seperti TORCH pernah. Nah itu infeksi-infeksi virus seperti sitomegalivirus. Nah itu dilakukan pemeriksaan rubella, tokso. Nah itu dilakukan pemeriksaan lebih dulu. Itu lebih baik gitu. Supaya saat kehamilan itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya dok ya. Iya. Jadi prepare terlebih dahulu. Nah bicara tentang prepare, ada hal-hal yang harus dan wajib dilakukan nggak sih dok sebelum melaksanakan program hamil, terutama untuk para calon ibu atau para istri ini yang mengingat usia pernikahannya sudah 1 tahun atau mendekati 1 tahun, ingin melakukan program kehamilan, apa saja yang harus dipersiapkan oleh para wanita ini? Apakah makanannya, atau jangan melakukan olahraga yang berat atau lain sebagainya? Seperti apa sih persiapannya untuk physically ya? Jadi kalau secara fisik itu harus bagus kondisinya, nggak boleh terlalu capek. Kemudian kalau misalnya ada, mohon maaf ya, ini kegemukan gitu-gitu, kalau bisa dikurangin. Kemudian kalau misalnya yang sebelumnya biasa mager tuh, jarang untuk bergerak. Kan kita pandemi disuruh untuk di rumah aja ya dok ya. Boleh tuh olahraga mager walaupun banget. di rumah. Itu mager banget dan itu sudah mulai harus digenjot lagi gitu ya. Iya, jadi olahraga juga ini ditingkatkan untuk bagus untuk kondisi tubuh gitu. Karena itu berpengaruh sekali ya dok, orang yang mager banget untuk melakukan program hamil gitu ya dok. Seperti apa dok? Atau gaya hidup selain mager? Lebih ke arah gaya hidup sih, lifestyle. Jadi kalau misalnya jelas nggak boleh merokok, terus nggak boleh minum minuman keras, nah itu bisa menurunkan kualitas dari sisi pria juga sisi wanita gitu. Itu yang harus dipersiapkan ya kalau ingin melakukan program hamil. Jadi stop dulu untuk vapor, untuk merokoknya, untuk labinya, persiapkan fisiknya dengan baik ya dok ya. Karena kalau itu tetap dilakukan ya percuma juga ya dok. Atau nggak ada hasilnya sama sekali ya dok. Iya. Sama satu lagi tuh untuk nutrisinya juga perlu diperhatikan. Jadi keseimbangan makanannya harus dijaga. Jadi untuk dari makronutrien dan mikronutriennya itu juga terpenuhi. Seperti sayuran itu yang paling sering dilupakan sebenarnya. Sayur, susu, kemudian ini apa, buah-buahan. Yang tinggi protein gitu ya dok ya? Tinggi protein juga bagus. Nah ini yang juga entah ini mitos atau apa ya, orang kalau pengen program hamil adalah perbanyak makan kecambah. Itu seperti apa dok? Enggak, itu mitos itu mitos. Itu mitos. Jadi ya? Memang sayur itu memang bagus untuk kesehatan tubuh. Nah, itu nggak cuma kecambah aja, apapun sayur yang berserat itu juga bagus untuk tubuh. Gitu. Jadi persiapkan tidak hanya fisik tapi juga nutrisi supaya paling tidak sel telurnya ini kualitasnya bagus gitu ya dok ya. Itu yang utama ya. Nah tahapan-tahapan yang harus dilakukan, karena perlu diketahui juga prosesnya kan tidak mudah ya dok kalau kita bicara tentang program hamil. Makanya kita selalu mengatakan adalah pejuang 2 garis. Banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tahapan yang pertama yang harus dilakukan setelah pemeriksaan screening itu apalagi dok? Sampai dengan ini harus ada tahapan selanjutnya atau bayi tabung lah yang terakhir. Itu tahapan-tahapannya seperti apa untuk program? Jadi ada beberapa tahapan untuk penanganan ketidaksuburan. Yang dari yang paling minimal itu adalah kita melakukan screening. Dari screening itu kita bisa tahu kondisi pasien ini kurangnya di mana, apakah dari sisi perempuannya, dari sisi prianya, itu kita lakukan pemeriksaan. Kalau misalnya memang aman semua, itu dari
penanganannya paling minimal itu kita bisa lakukan pemberian obat penyubur. Kalau pernah tahu yang paling minimal paling ringan itu obat penyubur yang dengan per oral minum selama 5 hari biasanya, kemudian kita evaluasi dan kita jadwalkan untuk hubungan gitu. Nah itu istilahnya setelah, kalau bicara juga tentang Dokter Alvin juga mengatakan ini posisi menentukan hasil, itu juga diberikan edukasi nggak sih dok, istilahnya untuk saat berhubungan? Posisi apa nih? Berhubungan, ya saat berhubungan iya. itu apakah itu juga akan lebih baik? Karena kan posisi juga menentukan hasil ya dok ya. Seperti apa dok? Seperti ujian kayaknya. Ujian kan hasilnya kepengennya bagus gitu dok. Oke. Seperti apa dok? Ya, jadi kalau kondisi posisi tertentu pada saat berhubungan itu tidak ada ininya, tidak ada bedanya. Jadi yang penting selama dari sisi pria bisa ejakulasi, kemudian spermanya bisa masuk dengan baik ke dalam rahim, sudah dikatakan ini normal gitu. Pokoknya ejakulasinya berhasil masuk ke dalam rahim gitu. Nah, faktor apa sih dok yang istilahnya kadang saat pemeriksaan, saat tahapan-tahapan itu screening sudah dilakukan, kemudian aman, kemudian sudah diberikan intervensi, kemudian belum ada hasil saat screening, baik itu laboratorium dan lain sebagainya juga aman semuanya. Faktor apa yang kebanyakan atau pasien-pasien dari Dr. Alvin yang membuat menghambat untuk melakukan program hamil atau belum mendapatkan keturunan sampai dengan sekarang ini, bahkan usia pernikahan yang bisa dikatakan 8 tahun, 7 tahun, apa sih dok faktor? Kalau misalnya dari semua pemeriksaan itu normal itu memang jarang, tapi ada namanya itu unexplained infertility. Nah itu kita nggak tahu kenapa penyebabnya. Biasanya setelah pemberian obat-obat penyubur tadi yang dari minum itu kita bisa melakukan sekitar sampai 3 siklus. Nah kalau misalnya sudah lebih dari 3 siklus itu kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu ada pemeriksaan HSG untuk mengetahui saluran tubanya itu lancar atau tidak, atau kita bisa lakukan pemeriksaan namanya laparoskopi diagnostik gitu. Jadi nanti dimasukkan semacam kamera ke dalam perut. Nah itu dilakukan operasi minimal invasive surgery namanya. Jadi tidak sayatannya nggak lebar-lebar kayak operasi itu, kayak operasi pada umumnya. Jadi cuma di 4 titik, kemudian dilakukan penglihatan untuk dimasukkan cairan biru dari bawah, kemudian tubanya lancar atau tidak. Nah, pada pemeriksaan laparoskopi diagnostik ini juga kalau misalnya ditemukan ada kelainan seperti kistamium tadi, itu bisa dilakukan langsung intervensi. Jadi bisa langsung diangkat. Yang sebelumnya pada pemeriksaannya belum ditemukan. Jadi memang ada banyak faktor ya untuk istilahnya belum hamil atau belum mendapatkan keturunan ini, tapi memang kalau semuanya aman itu jarang sekali. Memang ada faktor yang hanya Tuhan yang tahu ya dok ya. Faktor itu juga ada, tapi kebanyakan adalah memang faktor-faktor yang menghambat adalah ada di dalam diri dari pasangan itu sendiri ya dok, baik itu suami ataupun juga istri ya. Dan sahabat, sebelum kita ke jeda iklan, saya mengundang Anda untuk bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Alvin berkaitan dengan tema seputar program hamil di 5620096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 0817300906. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat. 96 FM Mercury, sahabat, kita kembali di perjalanan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Alvin versi MSPOG, Magister Kedokteran Klinik, karena kita membahas berkaitan dengan tema seputar program hamil, sahabat ya. Sebelum ke jeda, saya mengundang Anda untuk bisa bergabung dan ini sudah ada beberapa pertanyaan dok, kita jawab. Ini dari Bu Dewi, bagaimana caranya ya dok supaya wanita premenopause itu tetap subur dan bisa mudah untuk hamil? Adakah tipsnya dok? Kemudian dari Ibu Iran, dok, Ibu Iran atau Mbak Iran ini, dok, benarkah laki-laki itu nggak boleh nyimpen ponsel di saku celana karena bisa berpengaruh pada kesuburannya? Nah ini mitos atau fakta nih dok?
Dari iya. Bu Dewi, untuk wanita yang premenopause supaya tetap subur dan istilahnya untuk sel telurnya mungkin Ya. supaya bisa terjaga untuk bisa hamil, adakah tipsnya, Dok? Ya, jadi kita jawab satu-satu dulu Ya. ya. Jadi untuk wanita dengan dikatakan premenopause itu ya sekitar 45 sampai 50. Nah, menopause itu dia tandanya adalah tidak menstruasi lagi. Jadi biasanya pada saat usia 50 ke atas itu sudah tidak menstruasi lagi, dan itu menandakan kesuburannya istilahnya ditutup tuh, sudah selesai. Nah, karena hormon-hormonnya juga sudah tidak diproduksi lagi. Nah, untuk menjaga untuk tetap subur itu maksudnya ingin punya anak lagi atau bagaimana? Nah ini yang nggak jelas itu ya. Mungkin Jadi pengen supaya bisa nambah momongan kali ya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya pengen nambah momongan di usia segitu juga harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya. Pertama, kalau dari awal nih, bisa nggak sih dok untuk hamil usia segitu? Bisa jawabannya. Cuma memang tiap orang beda-beda. Ya. Nah, ada yang pernah kok saya melahirkan ibu itu usia 49 tahun. Pernah. 49 tahun, Iya. Dok. Tapi dengan resiko yang sangat tinggi karena satu dari usia sudah lebih dari 35 tahun dan di situ angka untuk terjadi preeklamsi atau kejang dalam kehamilan itu tinggi. Itu kalau misalnya sudah terjadi kehamilan. Tapi kalau misalnya belum hamil itu wajar karena di usia segitu cadangan sel telur yang ada di dalam tubuh seorang wanita itu relatif sudah berkurang apabila sudah lebih dari 40 tahun. Nah, kalau jadi untuk dapat bayinya itu biasanya sulit gitu. Tapi kalau misalnya ditanya bisa, lebih ada-ada aja kok yang bisa. Tapi memungkinkan ya, Dok ya. Istilahnya kalau usia 45 tahun ke atas kemudian pengen mendapatkan momongan karena sudah melakukan berbagai hal, bayi tabung itu masih bisa dilakukan di usia 45 tahun ke atas. Apakah kualitas dari telurnya itu bisa memungkinkan? Gitu ya. Jadi dengan bertambahnya usia wanita di atas 40 tahun itu memang angka kejadian, mohon maaf ya, cacat bawaan pada bayinya itu juga meningkat. Pernah dengar tentang Down syndrome itu juga perlu di screening, tapi nggak perlu takut karena sekarang pemeriksaan lab yang sekarang itu sudah canggih-canggih. Bahkan kalau misalnya mau bayi tabung, kemudian sudah dipertemukan tuh antara sel telur dan sel sperma, kemudian jadi embrio. Nah itu kita bisa mengambil istilahnya jaringannya untuk kemudian diperiksakan. Jadi kalau misalnya memang dilihat embrionya itu kurang bagus, nah itu mungkin bisa kita kembalikan ke pasien apakah ditanam atau tidak gitu. Jadi sebelum embrio itu ditanam ke dalam rahim ibunya, nah itu kita sudah bisa istilahnya antisipasi gitu antisipasi lebih dulu gitu. Jadi mungkin yang ditanam, saya mau dok yang ditanam ini yang bagus gitu juga bisa. Jadi semaju itu perkembangan terkait dengan program kehamilan ya, sahabat, sampai pemeriksaan dari embrio itu pun sudah sampai bisa detail. Dilakukan. Namanya pemeriksaannya itu namanya PGTA. Nah itu tapi cukup lumayan mahal ya dok ya. Itu ada di Indonesia kah atau dikirim? Sudah ada di Indonesia. Sudah di Indonesia. Sudah. Nah ini ada pertanyaan juga dari Mbak Iren, dok, benarkah laki-laki itu nggak boleh nyimpan ponsel di saku celana karena bisa berpengaruh pada kesuburannya? Mitos atau fakta? Jadi ini sebenarnya ranahnya dokter andrologi. Cuma memang saya pernah baca sih memang kurang bagus untuk ininya kesuburan dari sel sperma karena radiasinya itu menyebabkan panas kan. Nah, panasnya itu yang pernah saya baca waktu itu bisa menyebabkan kualitas sel spermanya jadi turun. Gitu. Itu memang. Tapi untuk ahlinya ada sendiri tuh. Memang yang pernah dibaca seperti itu ya, bisa berkonsultasi lebih lanjut. Tanyakan. Saya mungkin kalau salah juga. Dok, kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang, Margore.
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bayi Silakan Pak Sumarwito. tabung ya. Ini seputar program hamil, Pak Sumarwito. Iya, untuk program hamil ya. Untuk program hamil itu ada yang seperti imunisasi yang seperti sapi itu loh. Inseminasi. Iya, itu ada yang gitu. Terus ada yang bayi tabung. Ya. Itu kalau bayi tabung itu lebih rawan gagal ya toh. Tapi ya ada yang berhasil. Persyaratannya kan banyak sekali. Tapi kalau itu bisa, saya dulu istri saya yang kedua itu pakai yang seperti sapi itu, nggak gagal lah, sama nggak bisa. Terus ya nggak bisa. Terus ditawari bayi tabung. Tapi menurut paranormal itu, saya ini kan sudah pernah kawin. Istri saya itu nanti agak lama, Bu, bisa berhasil. Terus orang Jawa itu kan pakai pancingan, toh. Apa itu ngepek anak, ternyata dipancing itu bisa. Iya bisa lah itu saya juga ilmu apa kok iso mancing kok iso gitu ya. Sekarang ya malah bulan Desember ini mau saya kawinkan. Terus begini, bayi tabung itu kan rawan gagal, rawan berhasil. Dan persyaratannya bagi yang bayi tabung itu apa bisa nanti kalau maunya ini sudah embrionya bagus, ayo ditanam gitu ya. Ternyata gagal, terus kadang-kadang kan gini, uang tuanya itu kadang-kadang mangkal, dokter ini piye toh, kok bisa gagal? Kan kadang-kadang yang gagal itu karena perilaku istrinya itu, wanita itu tidak mentaati gitu. Tapi ada yang dituntut secara pidana. Ya, kalau gagal itu kan pasti dokter alasannya ibu tidak menepati gini. Tapi kalau gagal terus ada perlindungan hukum bagi dokter yang menyelenggarakan itu kan. Orang yang gagal itu kan sih ngotot, wah aku sudah semua saran dokter sudah saya putuskan ternyata gagal, dituntut. Itu kan kasihan dokternya juga. Orang yang gagal sudah hamil, sudah hamil, itu tapi ternyata gagal. Itu kan sama-sama tidak puas lah. Yang hamil juga nggak puas, ini sudah janinnya bagus kan gitu. Itu bagaimana cara untuk menghindari hal-hal seperti itu? Kan nggak bisa kan, ikhlaskan aja Bu, demi itu Gusti Allah, kan nggak bisa gitu. Pasti secara hukum nanti dokternya jadi eret-eretan yang pengadilan kan. Ya itulah itu pertanyaan saya, kira-kira bisa dijawab enggak ya? Kalau penjagaan insya Allah kan itu repot kalau bisa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini seperti apa nih Dokter Alvin? Karena kan kalau bicara tentang program hamil ada yang inseminasi, kemudian ada yang normal seperti itu ya, ada yang bayi tabung. Bayi tabung kan memang ya ada gagal dan berhasilnya. Kemudian juga tidak mudah dan tidak murah gitu ya. Maksud dari Pak Sumarwito. Kemudian Pak Sumarwito ini dulu pernah melakukan inseminasi tapi gagal. Dan melakukan seperti orang Jawa yang pada umumnya pancingan dan itu berhasil. Itu kalau tanggapannya dari Dokter Alvin seperti apa nih Dok? Ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu kan perbandingan antara inseminasi dengan IVF atau bayi tabung. Nah kalau misalnya inseminasi itu memang kita jangan seperti sapi ya, kok kayaknya terlalu terlalu bagaimana gitu ya. Nah jadi spermanya itu dilakukan preparasi, kemudian dimasukkan ke dalam selang. Kita bisa memasukkan cairan sel sperma itu langsung ke rahim. Jadi berbeda dengan hubungan suami istri biasa yang mana jarak antara perjalanannya si sperma ini untuk mencapai sel telur itu masih panjang. Jadi harus melewati vagina, serviks, kemudian melewati rahim,
tuba, baru sel telur. Nah, dengan adanya inseminasi, jarak yang Diperpendek gitu ya, Dok, ya? iya, jarak yang ditempuh ini jadi lebih Dipercepat, pendek. jadi lewat tol gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya angka kehamilannya sendiri itu sebenarnya lebih besar bayi tabung karena untuk pasti ya kita melakukan tindakan itu ada chance untuk gagal, itu pasti. Nah, itu kita komunikasikan dari awal, dan untuk prognosis dari inseminasi untuk berhasil itu 10 sampai 15% itu sudah bagus untuk terjadinya kehamilan. Nah, bagaimana kalau misalnya IVF sendiri atau bayi tabung itu bisa sampai 50% tuh. Jadi malah persentasenya lebih besar tinggi di bayi tabung. Nah, coba itu dikonsultasikan dengan dokter kandungannya, mana yang cocok dan mana yang dipilih untuk pasien itu pasti kondisinya berbeda-beda di luar medis ya. Karena untuk bayi tabung sendiri kan juga ada biaya, ada suntikan-suntikan yang itu tidak murah gitu. Terus ada tindakan-tindakan seperti ovum pick up, itu menanam sel, memanen sel telur, kemudian juga ada laborat yang harus dipersiapkan untuk pertemuan antara sel sperma dan sel telur gitu. Prosesnya memang tidak mudah dan tidak murah itu ya, Dok ya, karena proses yang dijalani oleh para pejuang dua garis ini untuk melakukan bayi tabung itu panjang sekali gitu ya. Karena harus screening dulu, kemudian lab dulu, kemudian dilihat masa suburnya kapan, nanti dilihat di pick up dulu isinya sel telurnya. Distimulasi dulu, distimulasi ovariumnya suntikan-suntikan dulu, itu. suntikan-suntikan, kemudian baru di ovum pick up tuh. Ya, itu juga setelah itu pun juga masih panjang prosesnya gitu ya. Masih ada proses pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Nah, ini langsung ketemu nih kalau misalnya di istilahnya orang bilangnya dalam tabung. Iya, makanya istilahnya bayi tabung itu ya. Bayi yang dikawinkan. Jadi jarak yang sebelumnya ini panjang, nah itu langsung ketemu antara sel sperma dan sel telur. Nah, tadi Pak Sumarwito juga menanyakan bagaimana dengan kadang kan istilahnya ibu juga tidak selamanya melakukan apa yang disarankan saat melakukan bayi tabung. Kemudian ada gagalnya. Ini ada, kalau bicara tentang perlindungan hukum, itu ada nggak sih, Dok? Ya, jadi untuk kuncinya sebenarnya di komunikasi. Nah, kalau misalnya kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, kita jelaskan resikonya, tetap ada resiko untuk gagal dan resiko berhasil, dan itu sebenarnya jadi istilahnya kita sampaikan bersama, dan semua keputusannya itu berasal dari pasien. Kalau misalnya pasien setuju, nah akan nanda tangan tuh namanya informed consent. Jadi memang di situ surat persetujuan bahwa pasien sudah mengerti jelas tentang apa saja resiko yang akan terjadi. Kemudian kalau misalnya ada yang di luar itu bagaimana, nah itu semua ada di surat persetujuan itu. Selama ada surat persetujuan itu, ya insya Allah aman untuk dokternya, karena dari sisi pasien juga sudah menyetujui gitu. Karena kan ya tadi ya ada 50% keberhasilan, jadi ada 50% juga kegagalan. Jadi kan itu yang harus diingat. Kalaupun ingin mencoba, ya harus ada konsekuensi bahwa ini tidak selamanya akan berhasil seperti itu. Namanya juga ikhtiar ya, Dok ya. Namanya ikhtiar. juga usaha gitu kan. Bareng-bareng nih sama dokternya. Jadi dokter melakukan sebagaimana ilmu yang dimiliki oleh dokter tersebut, dan sebagai pejuangnya kita ya harus fight benar-benar. Jadi jarang sih sebenarnya kalau misalnya kita sudah state dari awal, kita setuju untuk proses bayi tabung ini kita mulai. Kemudian dari sisi ibu atau keluarga itu tiba-tiba nggak melakukan sarannya dokter, itu jarang sih. Jadi memang sudah dijadwal dari awal prosesnya akan seperti ini. Kalau misalnya kita setuju, ayo kita bareng-bareng nih untuk mencapai kehamilan ini bersama-sama gitu. Ya, karena ini perjuangan. Ini ada pertanyaan yang masuk, Dok, dari Ibu Kusuma. Apa benar ada istilah kandungan di belakang, Dok? Mohon penjelasan. Memerlukan pemeriksaan apa untuk mengetahui kandungan ada di depan atau di belakang? Nah, ini baru tahu, Dok. Ada kandungan di belakang, Dok. Seperti apa, Dok? Mungkin ini salah kaprah. Jadi
kandungan di sini tuh maksudnya mungkin rahim ya, rahim seorang wanita itu memang ada beberapa posisi gitu. Jadi posisinya dia menekuk ke depan atau dia menekuk ke belakang. Kalau bahasa medisnya sih yang menekuk ke depan itu namanya antefleksi. Kalau misalnya nekuk ke belakang namanya retrofleksi. Tapi nggak usah khawatir, dia walaupun antefleksi atau retrofleksi tidak akan mempengaruhi sama ini kehamilannya, sama proses terjadinya kehamilan. Apa itu dia juga tidak akan memiliki masalah ke depannya nanti, Dok, meskipun enggak masalah juga ya? Enggak masalah, jadi memang kalau misalnya rahimnya menghadap belakang, itu dia hanya variasi normal. Jadi memang kebetulan dia nekuknya ke belakang, gitu. Dan itu bisa lakukan pemeriksaan atau dikembalikan seperti normal atau nggak bisa, Dok? Ya kalau misalnya normalnya memang menghadap ke belakang ya seperti itu gitu. Memang berarti Anda dapatnya seperti itu gitu ya, Dok? Iya. Jadi untuk pemeriksaannya biasanya dari USG tuh, dari USG yang dari perut aja sudah bisa untuk mendiagnosis itu rahimnya menghadap kemana. Gitu. Itu baru akan ketahuan gitu ya. Iya. Kemudian dari Pak Adit, saya memiliki putri dengan usia pernikahan 2 tahun dan saat ini belum hamil, belum periksa secara intensif ke dokter kandungan sih. Tapi adakah olahraga tertentu yang disarankan agar putri saya ini bisa segera hamil, Dok? Nah, ini concern dari Bapak yang pengen segera punya cucu nih. Itu kayaknya tekanan tersendiri juga ya. ya, jadi kalau olahraga sih sebenarnya nggak ada olahraga yang spesifik ya. Olahraga apa aja boleh, yang penting memang supaya menjaga supaya badannya tetap sehat. Kemudian kalau misalnya ada obesitas itu jadi lebih turun berat badannya gitu, menjadi lebih ideal. Nah itu bagus. Apapun olahraganya sih, dari yang paling ringan aja, yang penting konsisten. Karena kalau misalnya dimulai dari yang berat, nah itu kan biasanya nggak konsisten ya. Betul, udah capek duluan. Iya, cuma sebulan udah ternyata olahraga ini berat nih gitu. Jadi nggak dimulai-mulai. Nah, jadi mulai dengan olahraga yang benar-benar ringan, yang penting konsisten gitu. Nah, itu sudah mulai jalan di komplek pagi hari setelah sholat subuh bisa dilakukan. Iya benar-benar, itu juga yang saya sarankan untuk pasien-pasien saya, dari yang paling ringan habis sholat subuh, terus habis itu 1 minggu kira-kira 3 kali, 4 kali, setengah jam sampai 45 menit jalan cepat itu juga sudah sangat membantu gitu. Nah, itu sudah mulai harus diniatkan. Jangan hanya niat tapi dilakukan. Iya. Niatnya sudah ada, Dok, niatnya. Sambil doanya Pak untuk anaknya. Oh iya, betul ya, untuk Pak Adit didoakan supaya dapat kepercayaan. Nah, ini dari Mbak Sela. Dok, saya sudah menikah kurang lebih 3 tahun dan belum hamil. Untuk bisa hamil haruskah saya mengubah dia dan kebiasaan gaya hidup? Jika iya, perubahan seperti apa yang harus saya lakukan? Saya suka sekali ini junk food dong. Junk food, oke. Karena junk food bisa membuat kita bahagia. Karena kan segala sesuatu yang instan itu yang enak ya, Dok ya. Iya, apalagi crispy gitu. Nah, yang gurih itu menggugah selera sekali. Seperti apa, Dok? Jadi kalau misalnya memang saya nggak melarang full junk food, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya mau makan junk food nggak apa-apa, tapi memang ada porsinya dan ada batasannya. Kalau misalnya kondisi tubuh itu memang sudah biasa makan junk food dari lama, dengan berhentinya makan junk food itu akan sangat membantu gitu. Nah, kalau misalnya kemarin sudah makan junk food banyak, kemudian yang sekarang sering itu minuman yang manis-manis gitu kan, yang bulat-bulat dari Korea, ada boba-bobaan gitu ya. Boba kan banyak dong mereknya. Boba itu bulatannya itu. Iya. Itu ternyata kadar gulanya tinggi. Nah, kalau misalnya kadar gula tinggi dalam tubuh itu biasanya nanti dia akan diserap, disimpan menjadi lemak. Nah, dengan lemak yang banyak itu akan menjadi obesitas. Nah, kondisi obesitas ini bisa menyebabkan memang sulitnya hamil karena ketidaksuburan, gangguan anovulasi tadi yang sering kalau misalnya pernah dengar tentang PCOS. Nah, itu biasanya sering sekali berjalan bersamaan dengan obesitas gitu. Jadi untuk lifestyle-nya bisa dari makannya
ubah, Ya. di switch tuh dari yang biasanya sering junk food, nggak apa-apa junk food tapi seminggu sekali misal, atau 2 minggu sekali gitu. Nah, untuk reward mungkin ya. Betul. cheat day kalau orang bilang. Nah, Jadi tapi juga harus ada ya, ada disesuaikan batasannya juga gitu ya. Terus ini sama targetnya kita sebenarnya itu di 10% penurunan berat badan. Jadi kalau misalnya berat badannya sekitar 90, nah itu bisa diturunkan 9 sampai 10 kilo, itu biasanya anovulasinya itu menjadi kembali ovulasi. Maksud saya yang mungkin dengan adanya obesitas atau PCOS itu jadi jarang-jarang haid, mungkin haidnya jadi 2 bulan, jadi 3 bulan, dengan penurunan berat badan sekitar 10%, itu rata-rata orang-orang 60% itu kembali ke siklus normalnya. Kalau siklusnya kembali normal, maka kesuburannya juga akan kembali normal. Jadi berpengaruh gitu ya dok ya, pola makan, lifestyle itu jadi mulai sekarang jangan hanya diniatkan untuk berolahraga atau bergerak dan juga diet ya, tapi diet juga harus diet yang sehat, jangan eliminasi karbohidrat sama sekali nggak masuk gitu ya. Totally nggak makan apa-apa gitu. Kalau misalnya karbohidrat itu juga sebagai makronutrien penting juga untuk tubuh. Gitu, jadi harus tetap ada. Jadi diet seimbang, diet yang sehat ya, sahabat ya. Juga asupan-asupan lebih diperhatikan, kurangi gula, kurangi junk food dan lain sebagainya. Kurangi, bukan mengeliminasi sama sekali. Gak mungkin kalau di era seperti sekarang ini mengeliminasi. Dan biasanya kalau langsung eliminasi, otomatis kan biasanya improve-nya akan semakin ini kan bagus. Nah, tapi dengan improve penurunan berat badan yang terlalu signifikan dalam waktu yang cepat, nah itu biasanya untuk kembali ke gemuk lagi itu lebih cepat juga gitu. Jadi memang harus konsisten pelan-pelan gitu. Karena biasanya penurunan yang cepat itu bisa kembali lagi dengan cepat. Jadi seperti ya membalikan telapak tangan gitu ya. Jadi memang harus bertahap segala sesuatunya. Ada proses. Nah itu prosesnya yang harus dinikmati. Itu. Dok, kita bicara juga terkait dengan seputar program hamil tidak hanya untuk pasangan yang baru menikah, tapi juga ada berkaitan dengan menambah momongan. Sebenarnya sudah istilahnya sudah punya momongan anak pertama, tapi setelah 5 tahun bahkan 7 tahun 8 tahun itu kok belum menambah momongan, padahal tidak menggunakan KB atau alat kontrasepsi lain gitu dok. Itu ada permasalahan apakah setelah mendapatkan itu kan juga banyak ya dok ya? Banyak juga. Jadi, itu seperti apa? Kalau misalnya dia sebelumnya sudah hamil, itu minimal kita ada istilahnya data tambahan. Oh dulu pernah hamil nih, jadi istilahnya untuk beberapa step itu sudah bisa kita eliminir. Nah tapi tetap kita lakukan screening seperti awal gitu, seperti pasangan pada yang umumnya, baru gitu ya. Screening promil pada umumnya, tapi memang kita sudah ada data cadangan kalau misalnya sudah pernah ada kehamilan sebelumnya tuh. Gitu. Dan itu kadang memang permasalahannya juga sama saja. Kurang lebih sama, cuma memang ini kita batasannya di 4 tahun tuh. Kalau misalnya belum ada kehamilan tanpa penggunaan KB, nah itu baru kita bisa intervensi gitu ya. Ya, intervensi. Jadi memang sama saja, walaupun kadang orang dulu pernah hamil kok belum nambah momongan, itu memang bukan maunya kita, tapi memang ada beberapa permasalahan karena berkaitan dengan gaya hidup mungkin seperti itu ya dok ya. Mungkin waktu itu sehat kan banyak tuh pasangan-pasangan waktu muda tuh masih kurus-kurus. Ya, seperti yang di TikTok, kamu siapa? Dulu menikah, sebelum menikah kecil, setelah menikah kamu siapa gitu. Soalnya ternyata memang kegemukan itu nggak problem bagi wanita, karena kegemukan itu sendiri kalau misalnya di pria itu juga bisa menyebabkan penurunan kualitas sperma. Itu belum lagi ada lifestyle yang mungkin kurang bagus untuk tubuh seperti merokok itu tadi, terus minum-minuman keras. Nah sebelumnya kan nggak semenumpuk ketika
pernikahan kelima atau keenam. Apalagi setelah hamil atau melahirkan anak pertama naiknya 15 kilo gitu ya dok ya, belum bisa turun, itu juga mempengaruhi kesuburan gitu ya dok Bisa ya. turun lah harusnya. Kadang kan kebanyakan gitu dok, karena Iya, sudah iya. nyaman, zona nyamannya berbeda. Dan sahabat, sebelum ya. kita ke sesi yang terakhir, kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya. Tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri sahabat, dan 1 jam tidak terasa karena tinggal beberapa menit saja ya, kurang dari 5 menit ya. Nggak kerasa ya, sudah 1 jam ternyata. Sudah 1 jam tidak terasa dok. Terlalu asik gitu. Nah, karena ini perbincangan yang memang relate dengan banyak orang dok. Dan terakhir ini tentunya adalah pesan-pesan apa yang ingin disampaikan oleh Dr. Alvin untuk pasangan-pasangan yang akan menikah atau yang ingin punya momongan atau ingin menambah momongan, itu seperti apa dok berkaitan dengan seputar program hamil ini? Oke, jadi untuk era sekarang itu sering wanita ini kan karir ya sekarang. Ya, Nah betul. itu walaupun karir juga jangan lupa untuk sadar akan kesuburannya. Karena dari wanita sendiri itu usia sangat berpengaruh dengan cadangan sel telur yang ada dalam tubuh. Ya. Jadi kalau bisa jalan karir juga jalan, kemudian untuk kesuburannya, punya anak itu juga harus jalan. Jangan kita state untuk saya wanita karir nih, saya mau hamil nanti aja, saya mau menikah nanti aja. Nah itu malah kurang baik, karena kalau misalnya usianya bertambah, cadangan sel telurnya juga bertambah. Cadangan sel telurnya berkurang gitu ya. gitu. Usia bertambah tapi cadangan telur berkurang karena berkaitan dengan usia itu yang menuju ke menopause itu ya dok ya. Usia. Jadi memang harus tetap sadar subur, periksakan. Kalau misalnya memang sudah lebih dari 1 tahun menikah, hubungan suami istri 2-3 kali dalam seminggu juga masih belum punya anak, segera diperiksakan. Gitu. Ya. Sadar subur. Sadar subur ya, itu bisa diperiksakan juga. Yang ingin menikah jelang pernikahan itu boleh dilakukan, ataupun yang pernikahan tidak harus menunggu 1 tahun ya dok ya, itu boleh. Juga sudah mulai harus dilakukan. Tidak hanya untuk para perempuannya, untuk para istrinya, tapi juga untuk suami, para laki-lakinya pun juga harus diperiksakan. Kalau bicara tentang keturunan atau kehamilan, ini tidak hanya untuk istri atau perempuan saja, tapi juga laki-laki sahabat. Tapi sebagai seorang perempuan juga harus mempersiapkan diri seperti fisiknya, kemudian asupannya, ya gaya hidup yang sehat, itu yang utama. Gaya hidup sehat. Supaya menghasilkan juga istilahnya keturunan yang juga sehat. Itu keturunan kan yang berkualitas. Nah, keturunan yang berkualitas. Ya. Terima kasih Dr. Alvin Burasi M, SPOG, Magister Kedokteran Klinik. Jangan bosan-bosan untuk hadir di Rumah Sehat Surabaya ya dok ya. Siap. Dan sahabat, sudah waktunya juga kita akhiri perjalanan Rumah Sehat Surabaya dan perbincangan selama kurang lebih 1 jam. Ini semoga bermanfaat untuk Anda yang ingin melakukan program kehamilan para pejuang 2 garis. Dan perbincangan ini juga bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri, di Radio Merkuri 96. Terima kasih untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya juga yang sudah menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Sekali lagi saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Dokter untuk seluruh dokter yang ada di Indonesia, untuk seluruh dokter yang ada di Kota Surabaya ini. Terima kasih sudah berdedikasi untuk merawat dan mengobati para pasien yang ada di seluruh Indonesia. Akhir kata, kita tutup perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Ketemu lagi di perbincangan Rumah Sehat Surabaya minggu depan setiap hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang. Saya Andra Sario, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.